Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila.
huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang ke-10 di bulan Safar 1445 Hijriah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bersama mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang sangat dicintainya, salat secara berjamaah, salat maghrib, kemudian insyaallah salat isya, dan kita mengisi waktu kita jeda antara maghrib dan isya dengan duduk bermajlis menelaah hadis-hadis yang datang dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Fadail, dan secara khusus bab-bab yang masih terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-219, bab tentang an-nahyu an taqaddumi Ramadan, bab larangan untuk mendahului bulan Ramadan bisaumin, dengan berpuasa, ba'da nisfi Sya'ban, setelah pertengahan bulan Sya'ban sudah masuk, illa liman wasalahu bima qablahu, kecuali orang yang menyambungnya dengan puasa juga sebelumnya, aw wafaqa adatan lahu,
atau memang sudah menjadi kebiasaannya untuk berpuasa. Bi an kana adatuhu shaum al-itsnin wal khamis, seperti orang yang kebiasaannya puasa Senin dan Kamis. Fawafaqahu, lalu kebetulan hari Senin dan Kamis atau Senin atau Kamis itu hari menjelang bulan Ramadan, 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Ini insyaallah bab yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ada 4 hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi terkait dengan bab ini. Namun sebenarnya ada satu hadis yang tersisa pada hadis sebelumnya, pada bab sebelumnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini belum kita baca sebenarnya. Hadis yang ke-1223. Cuma hadis ini sudah pernah dibahas sebelumnya di hadis yang ke-1193, ya. Kalau kita lihat hadis yang ke-1193, itu sama hadisnya dengan ini. Ya, sama hadisnya dengan ini, hadis Aisyah. Dan ini belum terlalu lama kita bahas, ya. Ini baru tahun ini kalau tidak salah, ya. Masih beberapa bulan yang lalu kita bahas. Maka kita tidak perlu lagi ulang secara detail pembahasannya. Beda kalau sebuah hadis yang mungkin pembahasannya pernah tapi sudah beberapa tahun lama, ya, kita bahas, atau belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu kita bahas, maka kadang perlu untuk kita ulangi. Adapun ini hadis Aisyah yang tersisa dari bab yang lalu, belum terlalu lama kita bahas. Yang intinya adalah penjelasan tentang bagaimana Nabi SAW menambah semangat ibadahnya di bulan Ramadan, dan utamanya ketika sudah hampir berakhir bulan Ramadan, yaitu di 10 hari dan 10 malam terakhir, ya. Tidak apa-apa, saya bacakan saja hadisnya sebelum kita berpindah ke bab yang akan kita bahas malam hari ini. Hadis yang ke-1223, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashr, ketika sudah masuk 10 malam terakhir, ya. Jadi perlu diingat, ini ketika masuk 10 malam terakhir, dan ketika datang Ramadan beliau sudah menambah ibadahnya dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, kita sudah bahas yang lalu bahwa Nabi kita selain bulan Ramadan saja tidak ada yang bisa menandingi kualitas dan kuantitas ibadah beliau. Dan ketika datang Ramadan bertambah lagi semangat beliau dalam beribadah dan semangat beliau dalam meningkatkan kualitas ibadah beliau. Dan ternyata di bulan Ramadan ini pun tidak dengan satu model beliau beribadah. Di 10 malam terakhir beliau menambah lagi semangat beliau dalam beribadah, di mana ditandai dengan 3 hal. Apa itu? Ahyal lail, menghidupkan malam, artinya tidak tidur sama sekali. Kalau di malam-malam sebelumnya masih sholat tidur, ya, diselang-seling, ya, antara tidur dan sholat, walaupun tidurnya sedikit, tapi di 10 malam terakhir difahami menghidupkan malam, memang beliau tidak tidur lagi. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan istrinya sejak awal, bangunkan istri-istri beliau sejak awal. Biasanya beliau bangunkan nanti menjelang masuk waktu subuh. Adapun di 10 malam terakhir sejak awal beliau bangunkan istrinya di pertengahan malam untuk beribadah. Wa shadda al-mi'zar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya tidak menggauli lagi istrinya. Adapun hari-hari biasa sampai di bulan Ramadan pun di 10 atau di 20 malam sebelumnya beliau salat
tahajud, tapi kadang setelah salat tahajud beliau menggauli istrinya. Ya, kadang setelah beliau salat, beliau berhubungan dengan istrinya. Adapun di 10 malam terakhir beliau sama sekali tidak lagi berhubungan dengan istrinya karena beliau beriktikaf dan konsentrasi untuk ibadah. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan penting dari hadis yang tersisa yang berkaitan dengan bab ke-218. Sekarang kita masuk pembahasan inti di malam hari ini, bab tentang hukum berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan, 1 atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan, yang kadang diistilahkan oleh ulama kita sebagai saumu yaumi asyak, puasa di hari yang diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Apakah bagus kita puasa di saat itu sebagai bentuk kehati-hatian, jangan-jangan sudah masuk Ramadan lalu kita belum berpuasa, jangan-jangan salah lihat hilal, ya, ternyata Ramadan sudah masuk lalu kita belum berpuasa. Maka sebagai langkah antisipasi kita berhati-hati, kita puasa 1-2 hari sebelumnya. Apakah bagus seperti itu atau justru sebaliknya, tidak boleh kita puasa di hari syak, tidak boleh kita berpuasa 1 atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan atau sebelum dipastikan datangnya bulan Ramadan. Nah, ini masalah yang akan dibahas. Ada 4 hadis sekali lagi yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kita baca hadis-hadisnya. Yang pertama atau hadis yang ke-1224. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yataqaddamanna, jangan sekali-kali. Nah, ini digunakan bentuk takkid dengan nun taukid li as-siqal. Jangan sekali-kali ahadukum, salah seorang di antara kalian, mendahului Ramadana, puasa Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa 1 hari, au yaumini, atau puasa 2 hari sebelum Ramadan. Jadi ya, untuk kita artikan dulu ya. Illa an yakuna rajulun, kecuali seorang laki-laki, kana yasumu saumahu, dia puasa 1 atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan, karena itu adalah puasa yang memang hari puasanya. Falyasum dzalikal yaum, maka silahkan dia berpuasa pada hari tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada berapa hukum, pelajaran, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini? Pertama adalah larangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi puasa hari 29 Sya'ban umpamanya, ya, tanggal 29 Sya'ban dilarang berpuasa. Dan larangan ini ada khilaf dari ulama kita, apa larangan li karaha tanzih atau li karahati tahrim. Tidak sedikit ulama kita mengatakan li tahrim, ya, dia memang diharamkan atau minimal dimakruhkan. 1 atau 2 hari. Kenapa? Kebanyakan ulama kita menyebutkan untuk persiapan datangnya bulan Ramadan, agar ada hari yang kita pisahkan antara Ramadan dengan bulan sebelumnya, bulan Sya'ban. Karena kalau kita sudah puasa sebelumnya lalu datang Ramadan, mungkin tidak ada sesuatu yang istimewa dari Ramadan.
Karena hari-hari sebelumnya juga kita sudah puasa. Datang Ramadan terasa biasa-biasa saja. Karena di Ramadan kita juga akan berpuasa. Sebagaimana hari kemarin atau 2 hari kemarin atau sejak 2 hari kemarin juga kita puasa. Padahal Nabi kita SAW telah menunjukkan bagaimana perlunya membedakan antara Ramadan dengan sebelumnya. Walaupun sebelumnya juga kita orang yang semangat ibadah, tapi ketika datang Ramadan, harus Ramadan kita bedakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan salah satu cara pembedaannya adalah ada semacam istirahat dulu, tanda kutip, jedah waktu antara Ramadan dengan bulan sebelumnya. Agar datang Ramadan, kita datang dengan menyambut dengan penuh semangat yang baru, dan akan kita jadikan Ramadan beda dengan bulan-bulan lainnya atau dengan hari-hari sebelumnya. Itu di antara hikmah yang disebutkan ya oleh ulama kita kenapa ada pelarangan yang seperti ini. Namun pelarangan ini dikecualikan kepada rojul, seseorang ya. Di sini gunakan kata-kata rojulun, laki-laki. Tapi sebagaimana kaidah yang sering kita jelaskan bahwa ketika ada dalam hadis atau dalam Quran kata-kata rojul, laki-laki, maka hukum asal itu juga berlaku untuk wanita. Karena dalam syariat ini dia berlaku umum laki maupun perempuan. Dan an-nisa'u syaqaiqu ar-rijal, wanita itu sebagaimana kata Nabi SAW saudara kandung dari laki-laki. Artinya sama saja, apa yang diperintahkan untuk laki itu juga diperintahkan untuk wanita. Itu kaidah asalnya, hukum asalnya. Dan tidak boleh kita membedakan sampai ada dalil yang membedakannya ya, sampai ada dalil yang membedakannya. Dan hadis-hadis menunjukkan bahwa larangan ini berlaku juga untuk wanita. Ada pengecualian, bolehnya kita berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Apa itu? Bagi seorang laki-laki yang terbiasa puasa sunnah ya. Dalam hadis tidak disebutkan puasa sunnah apa yang dimaksudkan, tapi Imam Nawawi dalam judul babnya langsung mengatakan contohnya puasa Senin dan Kamis ya. Jadi umpama menurut perhitungan Ramadan itu hari Sabtu umpamanya ya, hari Sabtu. Karena Sya'ban paling banyak 30 ya. Kalau perhitungan sekarang ya, kalau kita sudah memulai Sya'ban dengan hilal, lalu hari Kamis 29 Sya'ban, maka ada kemungkinan puasa itu hari Jumat atau hari Sabtu ya, hari Jumat atau hari Sabtu. Bagi orang yang sudah terbiasa puasa hari Kamis, hari Senin atau hari Kamis, apakah dia berpuasa hari Kamis itu ataukah tidak usah puasa ya, tidak usah puasa. Hadis ini membolehkan dia untuk berpuasa. Yang tidak boleh berpuasa adalah orang yang selama ini tidak biasa puasa, lalu dia bilang, ragu-ragu saya nih, jangan-jangan Ramadan itu hari Jumat ya, atau jangan-jangan hari Kamis bahkan sudah Ramadan, sehingga dia bilang saya puasa saja ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian ya, antisipasi jangan-jangan ternyata sudah masuk Ramadan kita luput ya, ketinggalan puasa di bulan Ramadan. Ini tidak boleh ya, hal yang seperti ini tidak boleh seorang berpuasa di waktu yang diragukan, karena menetapkan awal puasa harus dengan penuh keyakinan, dan sudah kita bahas yang lalu itu ditandai dengan ru'yatul hilal. Tapi apa hukumnya? Apakah seorang yang terbiasa puasa sunnah Senin atau Kamis, lalu 1-2 hari menjelang
awal Ramadan itu bertepatan dengan Senin atau Kamis, apakah hukumnya dia harus tetap berpuasa ataukah boleh juga dia tidak berpuasa padahal kebiasaannya puasa Senin dan Kamis? Maka kita katakan hukum asal puasa Senin dan Kamis apa? Sunnah. Ya, maka tentu saja bukan keharusan Anda untuk berpuasa, ya, karena memang hukum asal puasa Senin Kamis adalah sunnah. Tapi kalau ditanya kira-kira yang mana yang afdol, apakah saya tetap puasa karena memang sudah kebiasaan saya dan saya mau mempertahankan tradisi saya, kebiasaan saya, sunnah yang saya selalu lakukan ini, ataukah tidak usah? Dalam hadis di sini dikatakan fal yasum, hendaknya dia berpuasa. Apakah perintah ini menunjukkan lebih afdal dia berpuasa? Jawabannya tidak. Karena ada kaidah dalam fikih, ya, kaidah dalam fikih yang dijelaskan oleh ulama kita bahwa al-amru ba'dan nahyi yufidu al-hil atau al-jawaz atau al-ibah. Perintah setelah larangan sebelumnya itu menunjukkan bolehnya, ya. Jadi perintah setelah larangan sebelumnya itu menunjukkan bolehnya. Seperti ketika Allah mengatakan tentang wanita-wanita istri kita yang sedang datang bulan, tidak boleh kita gauli, tidak boleh kita berhubungan dengannya. Lalu kalau sudah bersuci, Allah menyuruh kita untuk mendatanginya. Apakah perintah tersebut berarti wajib kita mendatanginya begitu selesai haidnya langsung kita mendatanginya? Ada perintah? Perintah tersebut bukan harus, ya, walaupun Dhahiriyah memahami seperti itu, tapi itu adalah artinya boleh sekarang Anda mendatanginya. Sama dengan larangan untuk memburu hewan buruan bagi orang yang sedang ihram. Lalu Allah mengatakan wa idza halaltum fastadu, ya, kalau sudah kalian tahallul, sudah halal sekarang, tidak lagi ihram, fastadu, silakan kalian berburu. Apakah harus berburu pada waktu itu? Artinya boleh, ya, berburu, ya. Karena itu setelah ada larangan jangan berpuasa, lalu dikatakan bagi yang biasa boleh, silakan berpuasalah, artinya boleh berpuasa, boleh berpuasa, dikhususkan bagi mereka-mereka itu. Tapi kalau ada di antara kita yang bilang walaupun saya sudah biasa puasa Senin Kamis, tapi saya mau persiapkan diri saya untuk kekuatan fisik saya untuk menghadapi Ramadan agar ada nilai yang lebih atau suatu hal yang beda antara Ramadan dengan bulan sebelumnya, maka itu insyaallah tidak mengapa, ya. Jadi perintah untuk berpuasa bagi orang yang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis menjelang kedatangan Ramadan ini bukan menunjukkan keharusan atau lebih afdal, tapi tetap boleh bagi mereka, khusus bagi mereka. Adapun orang yang selama ini tidak puasa Senin Kamis lalu mau berpuasa 1 atau 2 hari menjelang Ramadan, maka itu terlarang, ya. Kemudian hadis yang ke-1225 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu qabla Ramadan." Jangan kalian puasa sebelum puasa Ramadan. Ya, maksudnya jangan kalian puasa sebelum Ramadan, artinya 1 atau 2 hari. Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan disunnahkan puasa di bulan Sya'ban, ya kan? Puasa Nabi yang paling banyak, puasa sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak bulan apa? Sya'ban. Jadi la tasumu qabla Ramadan, jangan puasa sebelum Ramadan, bukan maksudnya tidak boleh sama sekali puasa bulan Sya'ban. Tapi yang dimaksudkan adalah kita bawa kepada makna hadis tadi, jangan puasa 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Sumu li ru'yatihi. Kemudian mulailah berpuasa di bulan Ramadan dengan melihat hilal. Nah, ini sudah kita bahas, ya, pada beberapa pekan yang lalu. Wa aftiru li ru'yatihi, sebagaimana hendaknya kalian berbuka dalam artian berlebaran nanti setelah melihat ru'yatul hilal, ya, dengan melihat ru'yatul hilal. Fa in halat dunahu,
ghayayah, kalau halat dunahu, terhalang, ya halat dunahu artinya terhalang pandangannya, dia berusaha untuk melihat hilal malam 30, ya, malam 30 kita melihat hilal, malam 30 Sya'ban kita berusaha lihat hilal, ya, atau kalau menjelang lebaran malam 30 Ramadan kita mencoba melihat hilal. Ternyata halat dunana ghayayah, terhalang dari kita, pandangan kita dengan gaya. Gaya maksudnya sahaba, yaitu awan mendung, ya, awan mendung. Mungkin ada hilal tapi terhalang, kita tidak bisa melihat dan tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Maka apa yang kita lakukan? Fa akmilu 30 yauma. Hadis-hadis mengatakan sempurnakanlah 30 hari. Nah, ini sudah pernah kita bahas, ya, bahwa Nabi kita tidak menyuruh kita untuk bertanya-tanya kepada ahlul hisab bagaimana kira-kira perhitungan hisab seperti ini, ya. Beliau mengatakan sempurnakan, yang sempurnakan 30 Sya'ban atau sempurnakan 30 Ramadan, ya, kalau itu menjelang datangnya bulan Syawal. Ini jelas, ya, hadisnya sama dengan beberapa pembahasan hadis kita yang lalu. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban." Kalau sudah tersisa setengah dari bulan Sya'ban. Berarti tanggal berapa itu? Setengah, tanggal 16 ke atas, ya, 16 Sya'ban. Fala tasumu, jangan lagi kalian berpuasa. Rawahu Tirmidzi, hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Hadis ini salah satu hadis yang muskil, ya, hadis yang dianggap bermasalah atau dianggap rumit, membutuhkan penalaran atau membutuhkan menggabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Dan hadis ini memang ulama kita berbeda pandangan tentang kesahihannya, walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih, ya. Ulama kita berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Memang hampir sama banyak yang mensahihkan dan yang mendhaifkan, ya. Kalau mensahihkan ada Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi sendiri, Imam Hakim, ya. Lalu kalau, ya, Imam Ibnu Abdil Bar juga. Kalau dari kalangan ulama kontemporer ada Ahmad Syakir, ada Syekh Albani, itu yang menganggap hadisnya sahih secara sanad. Dan sebagian ulama ilal, utamanya ulama-ulama yang terdahulu, mendhaifkannya. Ada Imam Ahmad, ya, ada Imam Abdurrahman bin Mahdi, ada Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dan juga Syekh Mukbil Al-Wadi'i juga melemahkan hadis ini, dan beberapa ulama-ulama ilal lainnya. Dan itu kalau dikatakan lemah, selesai persoalan bahwa hadis ini tidak dijadikan dalil bahwa tidak boleh puasa sejak 16 Sya'ban. Kan kalau hadis-hadis tadi mengatakan jangan puasa kalau tanggal berapa? 29 dan 30, ya. Kalau itu jelas sudah, ya, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa Senin dan Kamis dan kebetulan bertepatan. Tapi kalau hadis ini lebih lagi, bukan cuma 1-2 hari sebelum Ramadan, setengah bulan sebelum Ramadan tidak boleh lagi kita puasa. La tasumu idan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan lagi berpuasa. Kenapa sampai sebagian ulama kita menganggap hadis ini lemah? Karena hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih, ya. Hadis-hadis yang lebih sahih. Atau paling tidak 3 jawaban ulama kita, ya, dalam menjelaskan hadis ini. Pertama, ulama kita mendhaifkan hadis ini karena hadis ini walaupun seandainya dikatakan sanadnya bisa diterima,
tapi bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih banyak, yang lebih sahih. Ini kan ashabus sunan. Dan hadis-hadis yang melarang, hadis yang membolehkan puasa itu Bukhari, Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya hampir-hampir kata Ummu Salamah dan Hafsah ya, dan banyak istri-istri beliau, hampir-hampir beliau dikatakan bulan Sya'ban itu puasa sampai selesai Sya'ban. Hampir-hampir dikatakan semua Sya'ban beliau berpuasa. Dan para sahabat juga banyak melakukan seperti itu. Seandainya itu kekhususan beliau, bagaimana dengan sahabat-sahabat dan istri beliau yang juga ikut ya berpuasa seperti itu? Maka bertentangan ya. Dan ketika sahih bertentangan dengan yang lebih sahih, maka dia dikatakan sebagai hadis yang syadz ya, hadis yang ganjil, aneh ya, sehingga tidak dipakai. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwa hadis ini dia sahih, namun dia terlarang bagi orang-orang yang dengan ya dia dilarang berpuasa setengah akhir dari Sya'ban, karena dikhawatirkan kalau dia puasa terus dan dia forsir puasa, nanti tiba Ramadan justru tidak bisa lagi puasa ya. Jadi dia puasa Sya'ban terus ya, atau memperbanyak, maka datang Ramadan justru tidak bisa puasa ya. Itu tidak bagus seperti itu ya. Jadi bagus ya kalau istilahnya dia latihannya Masya Allah sebelum pertandingan, mati-matian latihan, lalu setelah pertandingan sudah habis tenaganya ya, tidak bisa lagi bertanding. Itu tidak terpuji yang seperti itu, tidak dianjurkan. Maka larangan ini berlaku bagi mereka-mereka yang dikhawatirkan ketika memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan akhirnya di bulan Ramadan tidak bisa lagi berpuasa dengan puasa yang terbaik ya. Maka ada anjuran setengah Sya'ban bagian akhir, setengah paruh kedua dari Sya'ban tidak usah berpuasa. Dan yang ketiga, jawaban ulama kita tentang hadis ini, bahwa hadis ini berlaku bagi mereka yang paruh pertama dari Sya'ban, tanggal 1 sampai 15 Sya'ban tidak pernah puasa sunnah. Nanti baru mau puasa sunnah tanggal 16 sampai akhir Sya'ban. Itu terlarang. Ya, jadi maksud idzan tasafa Sya'banu fala tasumu, kalau Sya'ban sudah pertengahan jangan baru mulai berpuasa sunnah. Jadi jangan baru memulai puasa sunnah pada pertengahan kedua Sya'ban. Adapun kalau orang yang sudah puasa beberapa hari sebelumnya dan memang dia sudah terbiasa, maka tidak mengapa. Terbukti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan banyak salaf melakukan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini paling tidak 3 jawaban terhadap hadis ini, entah didhaifkan pendapat pertama atau 2 dibawa kepada makna yang telah kita sebutkan tadi. Dan ala kulli hal ya, semangat yang ingin disampaikan dari hadis ini adalah bagaimana kita didatangi Ramadan dalam keadaan sangat siap untuk berpuasa ya. Bagaimana kita menjaga kualitas puasa kita agar datang Ramadan itulah puasa terbaik kita. Dan juga semangat yang ingin dibawa oleh hadis ini adalah bagaimana membedakan antara Ramadan dan selain Ramadan ya. Jangan ada orang yang mengatakan tidak ada yang istimewa bagi saya terhadap Ramadan karena saya adalah orang yang rajin ibadah. Ramadan datang sudah biasa saya beribadah. Tidak. Bagaimanapun kualitas ibadah Anda, ketika datang Ramadan harus Anda menjadikan Ramadan adalah bulan yang terbaik bagi Anda dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Yang terakhir, hadis dari Abu Yaqdhan. Ini salah seorang sahabat yang agak unik ya kunyahnya. Anda tidak tahu ya kalau ada sahabat yang lain yang kunyahnya seperti ini. Abu Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Man shamal yawmal ladzi yushakku fihi." Siapa yang berpuasa di hari yang syak, hari yang diragukan, faqad asa,
Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat pada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Ini kunyah beliau, dan beliau pernah mengatakan, tasammau bismi wala takannau bi kunyati, ya. Hendaknya kalian bernama dengan namaku Muhammad, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku, ya. Abul Qasim. Tapi sebagian ulama kita maksudnya jangan menggabungkan antara nama beliau dengan kunyahnya. Kalau kunyah kita Abul Qasim, nama kita jangan Muhammad. Kalau nama kita Muhammad, jangan kunyah kita Abul Qasim, ya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang berpuasa di hari syak, hari yang diragukan itu tadi 30 Sya'ban kah atau 29 Sya'ban, ya, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Pertanyaan, dan yang bisa menjawab ada hadiahnya, ya. Ini perkataan Ammar bin Yasir. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat terhadap Abul Qasim. Pertanyaan, hadis yang semacam ini dinamakan apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada 3 hadiah ini, ya. Maksudnya bisa dipilih salah satunya, ya. Siapa yang mau jawab? Silakan. Hadis mauquf. Ya? Mauquf. Belum tepat. Ya, hadis mauquf fi hukmil marfu'. Ya, dia kelihatannya seperti mauquf karena yang mengatakan adalah Ammar bin Yasir, sahabat, bukan Rasulullah. Tapi ketika dia mengatakan telah bermaksiat kepada Abul Qasim, ini isyarat bahwa sebenarnya ada sabda Rasulullah pernah seperti itu, ya, walaupun beliau tidak sebutkan, ya. Dan ini sering dikatakan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, ya, begitu perkataan Abu Hurairah. Itu bukan istihad beliau, tapi beliau kelihatannya berkata, tapi ketika menisbatkan kepada Abul Qasim, berarti itu hadis, ya. Maka dikatakan mauquf karena sahabat yang mengatakan, tapi hukumnya marfu', sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Baik, langsung yang besar, ya. Masya-Allah. Ya. Tapi yang mengherankan kalau bukan yang besar yang beliau ambil, ya, jadi wajar. Baik, sudah azan, ya. Kalau gitu bukan tanya jawab. Oh iya, tinggal 2 ini. Pertanyaan, siapa yang menghafal hadis sebelum bab ini? Hadis yang paling terakhir sebelum bab ini. Tadi sempat kita bahas sedikit. Silakan. Menghafal. Siapa menghafal? Iya. Bukan siapa yang bisa baca, iya. Coba ulangi. Idza dakhala al-ashrah, ashrata, dakhala al-ashru. Ya. Ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-izarahu, shadda al-izarahu. Ya. Tidak, kurang tepat, tapi sudah 2 kali menjawab, Masya Allah. Ya, berhak, silakan, fadhal.
Ya, wasyaddah mi'zarahu ya, wasyaddah mi'zarahu. Siapa yang riwayatkan? Penulis hadis siapa? Ya. Iya, maksudnya siapa? Rawahu Imam siapa yang meriwayatkan? Muttafaqun alaihi, masyaallah. Ya. Pilih ke. Iya. Masyaallah, kecil yang kecil, ya. Baik, yang terakhir. Siapa ulama yang mendhaifkan hadis idzan tasafa sya'banu fala tasumu? Dan siapa yang mensahihkannya? Ya. Satu yang mensahihkan, satu yang mendhaifkan. Fadhal. Ya Fon, ya ana tidak bisa fokus, artinya ana lihat saja yang di depan ya, mungkin ada yang kanan kiri ya. Mestinya ada yang bertugas di sini ya. Jadi fadhal. Ya, siapa yang mendhaifkan, siapa yang mensahihkan? Yang apa? Mensahihkan Syekh Albani. Yang mendhaifkan siapa? Dia tadi Imam Ahmad. Masyaallah. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya, tafadhal. Ya, barakallahu fikum. Cukup, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan